Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita sekarang masuk seri yang kelima. Ya. Seri yang kelima, ya. Kan kita upayakan ini bisa selesai di seri yang kelima ini, tapi nggak tahu lah, kita lihat dulu ya. Tapi semoga aja bisa selesai ya. Dan nggak terlalu banyak kan 5 seri ini. Kalau dibandingkan dengan Kanjeng Nabi saya tidak turun lagi itu 11 seri. 11 seri ya. Ini 5 seri. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk semua pewer-pewerku ya. Yang ya aku kadang-kadang cukup gembira juga lihat pewer-pewerku ini, cara mereka berpendapat, mengajukan argumentasi ya. Itu siapa itu yang dari Demak itu, Mbak siapa itu, Soleha siapa itu, terus Mas Sapir atau siapa itu, mantan itu, terus yang itu yang punya tambang di Kolaka ya. Terus apa lagi? Yang dari Babutong itu Sidamani, itu daerah Sumatera Utara sana, daerah itu Batak Karo yang di sana ya. Itu seingatku yang paling istimewa dari daerah sana itu Nanas ya, daerah Sidamani sana ya, Babutong. Terus ada lagi dari Langkat ya. Ada dari Bandung banyak ya. Terus dari Lampung, aduh Lampung, gimana kabarnya Lampung? Lampung mantep lah, ya. Dia paham benar tentang surat Al-Jin yang aku jelaskan ya. Jadi yang dimaksud itu peribadatan itu hanya untuk Allah, bukan masjid untuk Allah lah, ngapain masjid untuk Allah ya. Tolong Mas yang di Lampung tuh ditularkan ke teman-teman yang lain biar paham gitu. Dan itu semoga menjadi amal soleh kalian. Banyak yang dari Lampung itu ya, gimana bisa kirimi apa sih ya namanya itu bukan dari Lampung, tapi di Lampung cukup terkenal itu. Aku pernah dikirimi dari pewer dari Lampung, dari daerah Bumi Waras sana. Keripik, bisa dibilang keripik ya, kerupuk yang kecil segini, yang bukan kemplang loh ya. Iya bener-bener apa namanya itu dulu waktu kita dikirimi itu, dari bahan ikan. Itu sebetulnya dari Palembang aslinya itu ya. Dan aku dikirimi kopi juga. Boleh dong kalau mau ngirimi lagi gitu. Itu istimewa itu apa rasanya ya, di maam sama baca buku. Bukan yang kemplang loh ya. Yang kemplang kan agak besaran, yang segini itu. Yang kemplang enggak suka aku. Itu Lampung itu. Adanya di Lampung tapi aslinya dari Palembang itu. Kerupuk ikan tenggiri atau apa itu aku lupa. Aku pernah dikirimi itu. Oke Lampung, terima kasih. Juga Makassar. Terima kasih. Ini menarik ini dari Mas Cece ini ya. Yang saya jarang paham Gus, mengapa arah kiblat pertama Islam ke Masjidil Aqsa, padahal Baitullah adalah bangunan pertama di bumi, berfungsi sebagai kiblat nabi-nabi terdahulu atau tempat suci nabi-nabi terdahulu. Tolong penjelasannya Gus. Makassar anti skip, alhamdulillah. Ya kamu minta penjelasan sama yang percaya cerita itu. Jangan minta penjelasan sama aku tidak percaya kok. Itu cerita atau hadis? Kalau itu cerita, aku tidak percaya. Kalaupun itu hadis, aku harus memberikan koreksi dulu. Nggak langsung saja aku terima. Banyak loh ya. Dulu itu seperti ini, itu dikirain hadis. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Dikirain hadis, ternyata enggak. Itu kata-kata pepatah ya. Tapi meskipun begitu isinya baik. Terus ada lagi cerita tentang Sa'labah itu. Itu dikoreksi loh itu. Itu dikoreksi kebenarannya, apakah itu benar otentik atau tidak. Makanya itu aku mengajak kalian kembalilah ke Al-Qur'an. Kalau sudah Al-Qur'an itu absolut dia, hadis relatif, cerita apalagi. Di surat Al-Baqarah yang kita kupas tuntas kemarin ya, tentang pembinaan arah kiblat. Iya, arah kiblat, tapi kiblatnya apa?
Aku sudah jelaskan di seri keempat, kalau kita berbicara kiblat, jangan otak itu langsung berpikir tentang salat. Kiblat itu kiblat apa, orang musik aja ada kiblatnya kok, ya. Dulu zaman-zaman tahun 70-an itu kiblat musik kita kalau sudah ke barat tuh biasanya Bee Gees, ya. Kan begitu. Terus nanti berkembang lagi ada Air Supply. Terus begitu rock maju kiblatnya mana? Ke Jerman, ke siapa? Scorpion. Tapi kan Scorpion itu setelah kekinian, dulu lebih mundur lagi kiblatnya itu ke Amerika, itu apa namanya? Richie Blackmore itu The Purple. Itu kiblat musik. Ya. Kiblat musik. Setelah Bee Gees bongkar pasang, akhirnya siapa itu drummernya itu? Phil Collins bikin sendiri. Kiblatnya sudah berubah lagi. Itu kiblat musik. Ada kiblatnya politik, ada kiblatnya ekonomi, ada kiblatnya, seperti penjelasan teman kita dari Makassar yang satunya, ya. Jadi pernyataan Mas CC ini, ya, silakan saja ajukan pertanyaannya kepada mereka yang percaya cerita-cerita itu, bahwa kita pernah berkiblat ke Masjidil Aqsa. Itu kan jadi antara Mekah dan Yerusalem itu kan. Bayangkan, Kanjeng Nabi Ibrahim pernah gak mensyariatkan kita, ya, yang nanti diturunkan via Kanjeng Nabi Ismail itu, sholat itu berkiblat ke Yerusalem sana. Waktu beliaunya ada di Mekah, orang di depan, di pelatarannya saja ada Baitullah, dan itu yang mula-mula dibangun kok. Ya. Kan ada lagi hadis Isra Mi'raj, ya, sebelum, aku nggak percaya hadis itu, ya. Isra Mi'raj, sebelum Isra, Kanjeng Nabi sholat dulu 2 rakaat. Pertanyaannya, kapan Kanjeng Nabi dapat perintah 2 rakaat? Itu sholat apa? Menghadap kemana? Taruhlah kita, oke, yang sholat 5 waktu belum diperintahkan, nanti setelah naik ke atas katanya. Dan aku sangat geli bagaimana orang percaya terhadap hadis itu. Kanjeng Nabi naik turun dari 50 sampai 5 rakaat atas advice yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Musa. Orang nabinya itu aja mengajari kita sami'na wa ta'na, kok masa Kanjeng Nabi mau melakukan bergaining sama Allah tentang perintah sholat? Kalau memang 50, ya kita sekarang sholat 50. Gitu loh. Ya. Jadi hadis-hadis seperti itu aku tahu itu muslim, tapi berat aku untuk bisa menerima. Ya. Tapi bukan berarti aku menolak hadis, yang mana bisa. Orang Islam itu tidak bisa menolak hadis, karena nanti bagaimana sholat kalau nggak ada hadis? Bagaimana wudhu saja bagaimana? Itu penjelasannya adanya di hadis gitu. Cuman kan tidak hadis langsung serta-merta, oh ini hadis kita terima. Nanti dulu. Adakan uji kesahihan dulu. Orang hadis itu terbagi kok. Kenapa demikian? Tidak absolut. Ya. Makanya Mas silakan tanya kepada mereka yang percaya cerita itu, silahkan saja, ya. Kalau aku sih enggak lah, ya. Oke. Aku sudah kupas tuntas di seri yang keempat tentang Masjidil Haram, ya. Jadi ini tidak menjadi ganjalan di surat Al-Baqarah karena dia muncul, ya. Masjidil Haram di surat 2147. Itu muncul. Itu tidak menyatakan locus delicti, tapi itu peribadatan agung, peribadatan yang apa ya? Terpuji, yang bagus gitu loh, ya. Yang mulia itu. Dia tidak mengatakan sebuah lokus gitu, ya. Sekarang ini berarti sudah selesai, ya, sudah tidak menjadi ganjalan. Karena kalau ini dipahami sebagai lokus, dia menjadi ganjalan, gitu, ya. Artinya kesalahan publik selalu menganggap Masjidil Haram itu lokus. Ketemu lokus. Padahal dia bukan lokus. Meskipun nanti di suatu ayat di sini dia lokus, menunjukkan tempat. Kalau di ayatnya belum tentu. Jadi lihat konteksnya, ya. Supaya nanti kita tahu bagaimana duduk permasalahannya. Coba sih kamu pikir kita beralih dari mana, ya?
dari Yerusalem ke Mekah kan jadinya. Iya kan? Gimana itu? Kira-kira masih ada yang bisa menerima itu? Ya. Ya nggak apa-apa kalau misalkan masih sulit untuk menerima ya. Nggak masalah ya. Silahkan saja supaya nanti lebih apa ya? Lebih dalam lagi melakukan apa namanya itu, melakukan, kalau orang Jawa bilang tuh palereman, meleramkan ya, apa itu ya, meleramkan, muhasabah, memikirkan, apa gitu tepatnya apa itu ya, dipikirkan dulu lah, nggak harus diterima ya, tapi dipikirkan dulu gitu ya. Dipikirkan dulu ya, bahwa Masjidil Haram itu adalah peribadatan, bisa terserah kamu, yang terhormat, peribadatan yang terpuji, yang peribadatan agung, terserah ya, karena itu sinonim semua. Oke, sekarang aku akan membawa kalian ke pemikiran nakli kemarin ya. Ini agaknya sekarang ke pemikiran aklinya. Aku akan coba mendiskusikan kalian ya. Benarkah kita pernah berkiblat ke Yerusalem terus kembali ke Mekah, sedangkan di Mekah sendiri ada Bait Allah atau Baitullah? Itu kan perlu dikaji. Terus seotentik mana sejarah mengatakan bahwa kita pernah, ada yang bilang 16 bulan, 11 bulan ya, setelah hijrah, berarti di Madinah perubahannya kiblat itu ya. Itulah namanya sejarah ya. Ya memang ketika itu dikaitkan dengan surat Al-Baqarah tentang pemindahan kiblat, itu kok nggak kritik diberikan, orang akan memahami seperti apa yang mainstream gitu. Kiblatnya apa dulu? Kiblat itu sudah aku katakan. Aku mumpung ingat begini. Aku sudah pernah ceritakan sama kalian waktu aku kedatangan seorang ya pendeta gitu, Iran itu ya. Dia bilang, "Pak," setelah aku jelaskan gitu ya, ke parameter Tuhan itu menurut logika itu seperti apa sih gitu kan. Akhirnya dia ngaku, "Benar, Pak. Logika saya itu mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi hati saya, Pak. Yesus itu Tuhan." Gitu. Artinya terjadi apa ya? Berkecamuk. Ya, pergumulan, kalau teman-teman Kristen kita mengatakan, pergumulan antara perasaan dan pikiran. Pikirannya sudah nggak menerima, tapi perasaannya masih menerima. Kondisi seperti itu karena terjadi pemindahan kiblat. Gitu loh. Aku berusaha memindahkan kiblat rasionalitas dia dari yang Yesus Allah menjadi yang Yesus nabinya Allah. Paham ya? Jadi kiblat itu jangan terus kamu mesti sholat. Ya, terlalu sempit pikiranmu. Seperti itu tadi yang aku bilang. Aku telah berusaha dan itu berhasil dia terima ya. Meskipun tidak diterima terus dia berubah, enggak, tapi sudah menjadi perenungan dia, menjadi pergumulan dia. Ketika dia masuk rumahku, kiblatnya Yesus Allah. Setelah aku ajak diskusi dengan parameter akademik, aku jelaskan bahwa Yesus itu nabinya Allah. Nah, kiblat dia sudah berubah itu. Karena aku bermain di tataran nasional, bukan perasaan. Bukan hati. Hati itu nggak bisa didiskusikan. Senang, benci, itu kerjanya hati, itu nggak bisa. Kalau otak itu rasional, benar salah gitu. Dia terjadi pertarungan itu. Buktinya apa? Sudah resah dan gelisah. Mau mengikuti pikiran, perasaannya lain. Mau mengikuti perasaan, pikirannya lain. Kenapa? Kiblat tentang siapa Yesus sudah aku rubah, aku pindah, aku arahkan ke arah yang benar. Itu namanya kiblat pemikiran, gitu ya. Kalau tadi kiblat musik, ya. Terus kamu juga harus pandai-pandai, harus tahu ya. Kadang-kadang
ngomong-ngomong tapi ndak tahu ya apa itu Masjidil Haram itu apa, Baitullah itu apa, Baitul Haram itu apa, Ka'bah itu apa. Nanti ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis, gitu loh ya. Nah, nanti ketika bait aku jelaskan yang kemarin itu tempat ya. Bait itu tempat. Nah, gini aja lah supaya kamu clear nantinya. Oke. Sudahlah, ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Perhatikan di sini. Ya, ini aku ini juga dalam rangka berusaha mengubah mengubah kiblat pemikiranmu ya, dari Baitul Haram yang itu lokus menjadi yang bukan lokus. Oke, gini, aku mumpung ingat ini, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di kami ini ya, ini di kami kultur Jawa itu ada begini. Misalkan ada orang sudah nggak karu-karuan wis, hancur wis. Hidupnya sudah di luar Islam. Sudah tidak, secara moral sudah tidak pantas disebut manusia sudah. Ya. Halal haram dia makan saja. Itu dalam perspektif budaya Jawa itu dibilang wong kuwi wis ilang kiblate. Orang itu sudah hilang kiblatnya. Apa yang dimaksud kiblat di sini? Islam. Islam sudah tidak hadir dalam kehidupannya, gitu. Jadi kalau di Jawa ya, di orang-orang tua Jawa itu biasanya hati-hati kalau orang tua Jawa mengatakan bahwa iku arek wis ilang kiblate, berarti dia anak itu sudah nggak punya panduan hidup lagi. Kiblat itu artinya apa? Keteraturan hidup dalam Islam itu loh. Itu kiblat juga. Disebut kiblat juga dalam budaya Jawa. Jadi nggak selalu berhubungan dengan sholat, ya. Oke, ini gini, bait ya, bait, terus ada masjid, ya. Ini kalau kita teruskan ini sama-sama haram, sama-sama apa ya? Bisa disebut agung ya, mulia ya, tergantung apa yang mau kamu pakai istilahnya, terserah aja. Yang bagus-bagus ya, itu terserah. Nanti kamu bisa menjelaskan kepada teman-temanmu ya, supaya menjadi clear duduk permasalahannya ya. Ini haram kan begini, ini haram ini ya, jadi ini ya, kan begitu. Kalau dia berbicara tentang bait, ini hampir bisa dipastikan seperti aku bilang di seri keempat, ini fisik dia, fisik bangunan. Ya, bangunan hampir bisa dipastikan. Tapi kalau masjid itu hati-hati ya, dia bisa lokus. Kalau ini kan lokus juga nih, lokal, tempat, lokus delikti, tempat sebuah peristiwa terjadi. Ini bisa lokus ya, tapi bisa juga peribadatan. Itu loh, jangan terus kamu hantam kromo dia mesti lokus. Ini salahnya mainstream ya. Nih ya, oke. Nanti kalau dia masjid haram ya peribadatan yang agung, peribadatan yang baik, peribadatan yang terpuji, terserah kamu mau pakai mana itu. Yang terhormat, peribadatan yang terhormat juga bisa ya, satu sinonim itu. Biasanya sekarang coba sih kamu bandingkan antara masjid dan bait itu apa?
Ini kalau kita posisikan sama-sama lokus, ya, bukan beribadatan. Jadi begini, baitnya itu di sini, Ka'bahnya di sini ya. Baitul Haramnya ya. Masjidil Haramnya itu gini loh. Jadi secara area lebih luas Masjidil Haram daripada Baitul Haram, Baitullah Ka'bah ini. Ya. Ini Ka'bah cuma di sini nih. Tapi ini berapa ya, nggak pernah diukur, tinggal kira-kira aja berapa luas. Ini kalau ini sama-sama kita posisikan sebagai lokus. Ya. Begitu tuh ya, nanti ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis. Kalau di sini Baitul Haram juga disebut ya. Nanti ada lagi istilah apa ya, Baitul Atik atau apa gitu ya. Jadi kamu sudah bisa membedakan dia pakai bait atau pakai masjid. Gitu. Ya. Oke. Itu sudahlah ya, cukup ya. Udah sampai di celender no koyo ngono. Oke. Sekarang coba kita kontemplasi lah ya. Apakah Kanjeng Nabi Ibrahim dulu kan sholat? Terus sholatnya seperti apa itu juga kita perlu sejarah. Kalau sudah bicara sejarah, bicara catatan masa lalu, dari mana kita dapatkan data itu. Ya. Terus sholatnya menghadap mana? Gitu loh. Tentunya itu nanti yang akan diwarisi sebagaimana orang-orang Arab itu mewarisi nama agung Allah itu dari mana? Dari mana orang Arab kok bisa tahu nama Allah padahal Kanjeng Nabi Muhammad belum mensiarkan Islam? Iya, dari Kanjeng Nabi Ibrahim. Dia turun-menurun menjadi budaya. Gitu loh. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Ibrahim tuh, kalau kita cari sejarahnya, pernah nggak beliau itu sholat menghadap Yerusalem ketika ada di Makkah? Ini kan menarik untuk didiskusikan. Ya. Tuh. Padahal Makkah itu yang pertama, Yerusalem sana yang kedua ya. Jadi Baitul Maqdis itu yang kedua. Ka'bah Baitullah itu di Makkah itu, Makkah, Bakah itu ya, itu juga sama ya. Makkah, Bakah itu menunjukkan satu tempat yang sama. Ya. Oke, berikutnya syariat menghadap ke mana itu? Ke Yerusalem itu tertulis nggak di dalam sejarah? Atau hanya sebuah cerita ke cerita? Terus dikoreksi. Terus tertulis nggak di dalam hadis? Kalau tertulis kan bisa dicek hadisnya. Ya. Berikutnya, karena Ka'bah itu bangunan pertama, ya. Kalau Ka'bah mesti fisik, ya. Maka kalau benar dulu pernah sholat menghadap Yerusalem ke Baitul Maqdis, berarti Baitullah itu pernah nganggur. Pernah nganggur. Lah ngapain bikin kok nganggur itu loh? Logikamu itu gimana kalau kamu percaya? Bikin Baitullah dibiarkan nganggur terus menghadap ke Yerusalem sana. Lah untuk apa? Yang di sini ini juga sudah ada, bahkan ini lebih tua, lebih pertama kali didirikan kok menghadap ke sana. kan itu ini kita pertarungan logika loh ya. Kan nakli sudah, sekarang akli. Tadi berapa ayat di seri keempat itu aku paparkan. Ya, itu menjadi pertanyaan yang harus dijawab. Kalau memang mau bertahan bahwa kita pernah ke Yerusalem sana kiblatnya. Ya kan aneh toh. Ka'bah itu rumah beribadat. Kalau makanya di Al-Qur'an itu kalau rumah itu mesti ditambahi dalam kurungnya ibadah. Jadi bukan rumah-rumah seperti rumah kini, supaya jangan salah ya. Al-Qur'an sudah ngomong, rumah ibadah mula-mula yang didirikan itu Ka'bah. Itu rumah untuk ibadah. Terus kamu mau beribadah kepada Allah, menghadapmu justru nggak ke Ka'bah, ke Yerusalem. Itu logikanya gimana? Oke. Selanjutnya inti dari kajian kita itu di sini loh. Ya. Kamu coba
buka di surat 2177 ya, supaya tahu yang dimaksud barat itu apa sih. Ya. Surat 2177. Kamu buka dulu ya. Surat 2177. Surat 2177 ya. Oke. Surat 2177. Supaya kamu tahu apa yang dimaksudnya itu ya. Enggak keliru lagi memahaminya. Surat 2. Wah, ini agak lembut nih. Sebentar. 177. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Aku bacakan ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke arah barat. Ya. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, hamba sahaya ya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan. Nah, ini gue sebetik masuk ini. Gak punya rumah ya. Orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita sudah jelaskan. Takwa itu apa ya? Ini. Jadi ini kebajikan. Ada hubungannya dengan sholat? Tidak ada, orang sholat aja ada di dalamnya kok. Dia dirinci, sholat ada di dalam. Berarti ini tidak khusus membicarakan sholat. Ya. Oke, jadi intinya ya, barat timur itu ada di 2177. Intinya itu di sini. Ya. No barat. Sebentar supaya asik tahu. Ini barat ya. Ini timur. Ya. Tidak ke barat, kebajikan itu bukan menghadapkan apa ini? Wajahmu ke barat atau ke timur. Itu jangan kamu seperti aku bilang wajah Allah ya. Bukan berarti wajahmu itu ke sana gitu loh. Kalau sana timur terus ke sana. Ini adalah cara pandang kehidupanmu, perilaku kehidupanmu itu tidak barat, tidak timur. Barat itu apa? Idealis. Kemudian apa? Berkembang ya menjadi demokrasi. Ya. Timur itu apa? Sorry. Barat itu naturalis. Ya, timur itu idealis. Kalau penjajah filsafat. Di sini pertarungan antara Plato sama Aristoteles, ya. Ini demokrasi. Ini akhirnya apa? Komunis. Islam itu di sini. Tidak ke barat, tidak ke timur. Tidak naturalis, tidak idealis, tidak demokrasi, tidak komunis, tapi dia di tengah. Apa aturannya? Ya Al-Quran itu seperti yang dijelaskan di surat 77 itu. Ya. Jadi kebaikan itu bukan kamu menggunakan cara pandang kehidupanmu ya seperti cara pandang barat, bukan juga cara pandang timur. Intinya ini loh. Kiblat itu. Jadi kita memahami barat dan timur tidak memahaminya sebagai geografi mata angin, tapi apa? Way of life, kerangka kehidupan. Kamu Islam, kamu punya cara hidup. Jangan seperti cara hidup barat, jangan seperti cara hidup timur.
Kalau di surat kemarin, di surat An-Nur 35, zaitun itu tumbuhnya tidak di barat, tidak di timur. Ngerti? Ya. Tak ulangi lagi. Kebajikan bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Aku ulangi lagi supaya kamu paham. Ya. Jangan kamu anggap menghadapkan wajahmu terus Allah Akbar. Oh. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ini adalah kiblat kehidupan, way of life. Kalau kamu sudah ngaku Islam, kamu tidak mau menggunakan lifestyle timur, tidak mau menggunakan lifestyle barat. Lifestylemu itu ya sebagai orang muslim gimana? Ini dijelaskan di ayat ini. Ya. Oke. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur, ke arah barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang-orang yang, nah ini kebajikan. Ini kalau almarhum guruku menjelaskan itu asik banget ini, ya. Waktu aku diajarin ayat ini, ya. Kan ini nanti terus di apa? Diformat oleh pemikir-pemikir Islam menjadi rukun iman itu ini. Ya. Lihat aku baca. Apa? Kebaikan itu apa? Ya. Beriman kepada Allah, beriman tahu ya, aku sudah jelaskan, bukan hanya sekedar percaya. Hari akhir, ya. Malaikat, lihat ya, Allah, hari akhir. Berarti ada kebangkitan, ya, hari akhir, ya. Terus nanti apa namanya itu? Malaikat, baru nanti nabi. Ya. Baru nanti malaikat, kitab-kitab, nabi. Maksudnya ilmu itu dari Allah disampaikan kepada malaikat, malaikat kepada nabi. Ya. Oke. Berikutnya, dan memberi, jadi gini deh, kehidupanmu itu tidak boleh bergeser dari yang Allah telah ajarkan melalui malaikatnya dan para nabi. Nah, ngono. Alhamdulillah, ingat aku, guruku kalau menjelaskan gitu. Ya, kehidupanmu itu tidak boleh bergeser satu tapak pun dari way of life, ya, lifestyle yang tidak ke timur, tidak ke barat, tetapi lifestyle yang sudah diajarkan oleh para nabi, yang sudah diajarkan oleh Allah, disampaikan ke para nabi, dicontohkan, yang sudah diajarkan Allah, disampaikan melalui para malaikat, diajarkan kepada para nabi untuk kita semua. Jadi jalurnya begitu, Allah, malaikat, nabi. Baru kita sampai sekarang ini. Kita tentunya lewat ulama-ulama. Tapi ingat, jangan memberikan cek kosong kepada ulama. Leh, bilang bapak lagi syuting. Ya Om, assalamualaikum. Ya, ngerti? Ya, aku baca lagi, aku tuntas. Jadi kalau kamu Islam nih, kalau kamu kafir itu ya terserah, kamu mau barat, mau timur, mau barat, kamu campur timur itu urusanmu. Kalau kamu Islam, kehidupanmu, lifestylemu itu beriman kepada Allah, ya, hari akhir, malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. Nah ini teman-teman Kristen supaya tahu ini. Kami beriman kepada kitab-kitab terdahulu, kepada nabi-nabi terdahulu, ya. Terus apa lagi? Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin. Jadi aneh kalau ada orang ngaku Islam terus medit. Apa ya medit itu ya? Pelit. Kalau orang Jawa bilang medit. Itu aneh gitu loh. Harta itu tidak kamu bawa mati. Makanya kenapa kain kafan tuh nggak ada sakunya? Karena nggak mungkin kamu bawa mati. Ya, nggak mungkin. Jadi ambil sejauh keperluan untuk kehidupanmu. Setelah itu gunakan untuk kepentingan agama. Entah itu dakwah, entah itu pembangunan tempat-tempat pengajian, musola, apa, langgar kayak. Itu nanti yang kamu bawa mati. Mendukung kegiatan dakwah seperti ini kayak terserah. Pokoknya semua yang berbau Islam perlu dukungan, kamu dukung.
Jangan kamu simpen di bank deposito. Untuk apa? Coba aku tanya, untuk apa? Kan goblok kamu. Al-Quran sudah jelas bagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Kamu kira kamu bak mati apa itu? Dan kamu kira itu punyamu? Kamu kira triliunan harta, miliaran, jutaan yang ada di deposito itu punyamu? Itu kok ngaku Islam? Ya, Al-Qurannya jelas. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, orang-orang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta. Meskipun peminta-minta ini nanti ada terjemahnya khusus ini ya. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Jadi dulu kalau ada saudara kita perang, tertahan, itu juga kita tebus itu. Makanya ada konsep Baitul Mal. Itu kita sudah berbicara konsep ekonomi. Islam itu punya konsep ekonomi loh. Baitul Mal itu nanti diambilkan dari sana. Dan itu pos-posnya ada sendiri-sendiri itu. Kalau kita belajar ekonomi Islam. Ya. Jadi misalkan kita dalam peperangan. Dulu itu dalam peperangan. Terus ada pasukan kita yang tertawan terus dibiarin aja mampus. Nggak begitu. Ditebus berapa kita bayar. Diambilkan mana? Baitul Mal. Jadi ada apa ya? Ada kita merasa senasib sepenanggungan. Karena apa? Persaudaraan itu dua. Persaudaraan secara genetika dan ada persaudaraan secara akidah. Islam itu menyaudarakan kita secara akidah. Buka telingamu. Islam itu menyaudarakan kita secara akidah. Jadi kalau saudaramu susah, kamu tolong. Ya. Oke, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji. Nah, mulutmu kalau janji itu harus ditepati. Kalau nggak ditepati ngomong. Maaf saya belum bisa nepati apa. Jangan kamu diam aja. Gitu ya. Terus orang-orang yang sabar dalam main. Sabar dalam kemelaratan. Ya, orang melarat nggak sabar mau kemana lagi. Penderitaan dan dalam masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat 177. Bukan ke barat, bukan ke timur. Kalau di sini nanti sama rata sama rasa. Kalau di sini siapa lu siapa gue, yang penting gue hidup enak. Kalau di sini itu kalau aku pelajari, aku pernah diskusikan. Konsep Islam itu memang ada seperti yang di timur, ada yang seperti yang di barat. Tapi dia tidak timur, tidak barat. Di Islam itu tidak boleh orang karena liberal dia terserah kamu sekaya-kayanya, terserah kamu tanpa memikirkan yang lain. Tidak boleh. Di sini privasi itu sangat dijunjung tinggi. Dalam Islam tidak boleh. Oh ini harta-harta gue sendiri mau apa lu? Nggak boleh, itu liberal itu nggak boleh. Tapi seperti timur maksudku, barat maksudku, yang liberal itu nggak boleh. Coba masih. Tapi di timur juga sama rata sama rasa, nggak boleh. Karena di Islam hak privasi juga itu diakui. Ya. Cuman kalau kita lihat ini, kalau kita salah memotret, seolah-olah Islam itu perpaduan dari timur dan barat. Seolah-olah begitu, padahal tidak. Islam itu aturan Allah. Mana mungkin Allah belajar dari makhluknya? Makanya kan dikatakan barat dan timur itu kepunyaan Allah. Kenapa kok aku bisa bilang begitu? Bahwa timur ini kerangka berpikir manusia, barat kerangka berpikir manusia. Ini ideologi. Ideologi itu, jadi gini loh, kemarin ada yang bilang ideologi ya. Ideologi itu tidak semerta-merta manusia. Ini ideologi manusia. Ini ideologi Allah. Lewat Al-Quran yang aku bacakan di surat ini 2177 ini ideologi Allah. Kalau kamu hidup seperti ini, gitu loh. Ini ideologinya manusia. Ini ideologinya manusia yang bikin. Dari mana? Dari niru-niru yang ada di sini. Kan sudah dijelaskan bahwa anak manusia itu di surat An-Nahl, nggak salah, tolong dikoreksi ya. Manusia itu dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nggak mungkin dia lahir punya ideologi. Gitu loh.
Jadi nggak mungkin Islam itu mengkopas Barat atau mengkopas Timur, nggak mungkin. Karena ini datang dari yang maha punya ideologi. Ya, ini secara universal berlaku sampai sekarang. Ya, bahwa kita itu tidak Barat, tidak Timur. Ya, makanya kadang-kadang kamu tahu nggak bedanya antara din dan milah itu apa sih? Nanti kita kesana nanti. Ya, apa sih bedanya din dan milah itu? Coba. Apa bedanya? Din itu apa? Milah itu apa? Ya. Jadi kalau din itu gini loh. Din itu segini, milah itu segini. Seperti Masjidil Haram sama Baitul Haram. Ya. Jadi din itu biasanya secara administrasi aja dia penuhi. Tapi kalau milah itu keseluruhan. Contohnya begini, berapa banyak orang yang KTP-nya Islam tapi kelakuannya bejat? Coba, itu nggak malu ngaku Islam, tapi duit rakyat dia kemplang. Dia berpuasa semau-maunya sendiri. Makanya kemarin kita kan sudah mengatakan dan belajar tentang hukum Allah itu kan harus ditegakkan. Iya kan? Seorang itu harus berhukum dengan hukum Allah. Karena kalau orang bikin hukum, mesti dia bikin hukum yang menguntungkan dirinya sendiri tapi menindas orang yang melawan dia. Gitu. Makanya manusia itu tidak boleh membuat hukum. Ini kajiannya kan rentetannya ke sana. Ya? Nah, din itu biasanya secara administrasi. Agamanya apa? Islam. Tapi duit anakan riba sikat terus. Tapi kalau milah itu antara din sebagai pengakuan administrasi itu diaktualisasikan dalam kehidupannya. Gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barat ini adalah lifestyle. Jadi yang dimaksud Barat dan Timur oleh Al-Quran menurut Sunnah itu adalah lifestyle. Ya, kita tidak pakai lifestyle Barat, tidak pakai lifestyle Timur. Ini secara makro ya. Makro itu artinya berlaku sampai sekarang. Makro. Ya. Nanti ada mikronya nanti. Mikronya itu apa? Bagaimana dulu landscape-nya itu terjadi itu antara Islam dan ahli kitab. Ya. Ini makronya. Mikronya jadi gimana ya aku menjelaskan? Peristiwa aslinya dulu itu yang dihadapi siapa gitu loh. Itu adalah persaingan antara Islam dan ahli kitab. Makanya makronya ini artinya ini secara globalnya itu ini bahwa kita tidak Barat, tidak Timur ya. Dan kebajikan itu bukan menghadap Barat dan Timur. Kebajikan itu bukan kamu hidup dalam lifestyle Barat, lifestyle Timur. Tapi kebajikan itu bla 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 tadi yang sudah diuraikan tadi. Ya. Ini secara makro. Karena dia berkembang Barat Timur. Sampai nanti yaumul akhir ya begini Barat Timur. Tapi dulu itu secara mikro itu seperti yang kita lihat di surat 2160. Ya. Nampak sini deh. 2160. Ini yang mikronya. Nah, coba buka. Di sini dia tidak pakai din. Dia pakai milata. Milah seperti Mila Ibrahim gitu. Ya. Sebentar. Berapa lama ya? Waduh, sudah lewat 1 jam. Sebentar ya. Enggak lama kok ini. Takutnya kok kepanjangan gitu. Aduh. Ya enggak apa-apa lah Mas ya. Sekali-sekali panjang, sekali-kali pendek. Kalau panjang terus nanti yang pendek protes. Kalau pendek terus yang suka panjang protes. 160. Ini kan apa ya? Ayat terkenal ini 160. Ya. 160. Sorry. 2160. Salah. 120. Sorry, salah. 120.
120 ya. Ini mikronya ini. Yang dihadapi dulu seperti itu ya. 120. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ya. Lihat, di sini kamu tarik ke Arabiunnya ya. Jadi jangan berhenti di terjemahannya. Ya, di situ ada kata mila. Kalau di sini lengkapnya mila tahum, mila mereka. Mila. Aku sudah jelaskan tadi, din itu diliputi oleh mila. Banyak orang yang ngaku di KTP itu ya Islam, tapi kelakuannya apakah Islam atau tidak kan? Ya seperti yang kalian tahu lah. Seharusnya kalau kamu sudah berani ngaku Islam, maka kamu harus hidup dalam aturan Islam. Aku sering baca sama teman-teman, diskusi sama teman-teman begini. Orang itu mau masuk Islam atau kafir itu ndak dipaksa. Ndak dipaksa. Kan la ikraha fiddin. Ada seseorang dia mau Islam, silahkan. Mau kafir silahkan, itu ndak dipaksa. Tetapi ketika dia sudah mengikrarkan diri lewat syahadat masuk Islam, dia dipaksa. Untuk apa? Tunduk dalam kehidupan Islam. Apabila dia tidak tunduk terhadap kehidupan Islam, itu yang namanya pelanggaran. Gitu loh. Ya. Paham? Tapi ketika dia masih di luar, itu bebas. Nanti menarik juga kita diskusikan namanya kebebasan apa itu, ada kok istilahnya ya. Dia bebas mau pilih yang mana. Karena Allah sudah siapkan 2 jalan. Kamu mau pilih yang mana? Tapi masing-masing ada resikonya. Cuman kalau guruku bilang, oh itu tidak bebas, karena Allah mau kita ke jalan yang diridhoi, bukan jalan yang dimurkai gitu. Ada sedikit beda bahasa sih ya sebetulnya aku dengan guruku ya. Kalau aku bilang bebas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan ya. Orang itu bebas menentukan, free will-nya itu ada, free will bebas. Seperti katakanlah si A, dia mau Islam monggo, mau kafir monggo, dia nggak dipaksa karena dia sudah dikasih akal. Ya ini baik, ini benar, ini salah, ini benar, ini baik, ini buruk, ini lurus, ini bengkok. Tetapi ketika dia sudah mengikrarkan diri dan dia masuk Islam, dia dipaksa dengan aturan di dalam Islam, gitu loh. Kalau dia melanggar terhadap aturan itu, maka dia mendapat hukuman ya, karena dia melakukan pelanggaran. Begitu ya. Makanya ini teman-teman ini ya, kalau kamu sudah mantap, sudah mengikrarkan diri Islam, hiduplah dalam Islam. Kalau begini Islam boleh nggak? Nggak, stop. Kalau begini Islam boleh nggak? Boleh, jalan. Gitu aja, gampang aja. Islam boleh, jalan. Islam larang, stop. Apa sulitnya gitu? Karena kamu sudah berikrar masuk ke dalam Islam, maka kamu dipaksa oleh aturan-aturan di dalam Islam itu. Tapi ketika kamu masih di luar Islam, kamu bebas memilih, ada free will. Ya, tetapi kebebasan itu beresiko. Bukan bebas nanti nggak ada resikonya, nggak begitu. Ya, oke. Kalau milah itu diaktualisasikan, dinnya itu diaktualisasikan. Kalau ngomong Islam ya dia hidup dalam aturan Islam. Ya, jadi milah itu mungkin bisa lifestyle ini, gaya hidup ini. Ya, oke. 120. Ini mikronya nih yang dihadapi dulu itu ya. Siapa? Ahli kitab. Siapa itu? Yahudi dan Nasrani, ya. Ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu ya sebelum engkau mengikuti. Nah, ini terjemahannya agama. Jadi inilah kacaunya ya. Milah jadi agama, din jadi agama.
Ya, tapi kamu tahulah ya, nanti masukkan ke original original teksnya ya. Di sini milah, tapi diterjemahkan agama. Seharusnya milah atau lifestyle gitu ya. Sebelum engkau mengikuti cara hidup mereka, gitu loh. Milah itu ya. Di sini ya agama. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Jadi Allah sudah kasih petunjuk. Ya. Kamu jangan ke sini, jangan ke sini. Dulu ini makronya sampai sekarang, nanti besok sampai akhir-akhir. Dulu itu begini yang dihadapi mikronya itu, aktualisasi di lapangannya itu ada lifestyle Yahudi, ada lifestyle Nasrani. Kamu itu orang Islam, punya lifestyle sendiri, jangan mengikuti lifestyle mereka. Gitu loh ya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama atau lifestyle mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, jadi kamu setelah dikasih tahu, kamu tetap mengikuti keinginan mereka, ya. Setelah ilmu itu sampai kepadamu, tidak akan bagimu pelindung dan penolong dari Allah, tidak akan pedulikan kau lagi. Coba. Kalau you sudah dicuekin Allah, itu apa enaknya lu hidup? Mampus saja lu. Ya. Mampus saja. Ini kan bahasa gampangnya. Kalau kamu sudah dikasih tahu, ya. Bukan ke barat, bukan ke timur kebaikan itu, ya. Terus kamu tetap ke barat, ke timur, ya seperti ini. Ya. Dicuekin sama Allah. Tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Tidak ada. Wes. Jadi gini. Wes sakarep-karepmu wes. Gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya, paham ya? Ini yang dihadapin dulu oleh Allah itu, oleh kanjeng Nabi itu Yahudi, Nasrani secara mikro, secara aktual di lapangan. Nah sekarang ditarik dalam kehidupan sekarang, dia sudah lebih luas lagi, pakai istilah Barat dan Timur. Ya, inilah tujuan kita. Nah sekarang yang bukan Barat dan bukan Timur itu, ya, itu nanti begini. Nah, di sini ya, di sini ya. Ini nanti ketika dalam kehidupan sebuah negara, ketika hukum Allah itu ditegakkan, itu nanti melahirkan teokrasi. Nih, teokrasi. Ya. Teo itu teos, ya, teokrasi, ya. Semua nabi itu menegakkan teokrasi. Semua nabi itu berhadapan dengan kekuasaan. Aku sudah jelaskan kemarin, ya, sudah jelaskan. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya, Nabi Isa, kanjeng Nabi Muhammad, semua para kanjeng Nabi itu berhadapan dengan kekuasaan. Karena apa? Mereka itu diperintahkan menegakkan hukum Allah sebagai lifestyle dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau yang kemarin itu dalam Islam itu prosesnya dia bottom up, dari bawah ke atas lewat rumah-rumah. Yang aku sudah jelaskan kemarin, Darul Arkom itu loh. Lah kalau tiap rumah semua itu sudah berquran, sudah study, paham dan melakukan, kan enak ngajaknya. Nggak diajak orang ikut sendiri. Tapi kalau nggak paham, tiap rumah hanya karaokean aja tiap malam, bubar kok. Ya, Allah itu tidak larang kita untuk senang-senang. Aku juga senang musik. Cuma kan harus ada porsinya. Kapan kita cari kesenangan lewat musik, kapan kita belajar Al-Quran, tuh proporsinya harus ada. Lah kalau tiap malam tiap rumah karaoke bubar. Teokrasi itu nggak bisa tertegakkan. Tapi kalau semua baca Quran sebentar, baca Quran, itu semua. Karena masyarakat itu dibangun dari bawah kan. Islam itu membangun dari nggak dari atas top down, tapi bottom up. Dia.
Bayangkan coba. Sekarang coba gini aja lah. Nalarmu coba buka pelan-pelan. Kamu bayangkan, misalkan dalam satu kabupaten aja lah, nggak usah provinsi. Seluruh orang di kabupaten itu belajar Quran, studi Quran. Sehingga mereka paham, sehingga mereka mengaktualisasi Al-Quran dalam kehidupan mereka. Asik nggak kehidupan itu? Kita aja. Artinya apa? Kita sudah nggak paksa-paksa orang, nggak ajak-ajak orang. Dia sudah tahu sendiri, ikut sendiri. Itu loh. Itu namanya perjuangan kultural. Memang lama perjuangan kultural. Ini termasuk kita, ini termasuk dalam kajian ini perjuangan kultural. Maka jangan tanya kapan berhasilnya. Perjuangan kultural itu berhasilnya lama, ya, karena dia memberikan kesadaran. Kecuali struktural itu cepat karena dia punya kekuasaan. Tapi kalau orang tidak punya kekuasaan, jangan berjuang di jalan struktural. Siapa mau ngikutin lu? Kamu punya kuasa apa untuk membuat aturan? Karena kalau struktur dia bisa membuat aturan. Misalkan gue ini misalkan wali kota atau bupati ya. Saya perintahkan tiap rumah dari jam 7 sampai jam 8 baca Quran. Nah, itu bisa. Karena dia punya kekuasaan, itu struktur. Kalau nggak baca Quran tiap rumah ada denda apa gitu misalkan. Itu bisa struktur. Itu cepat memang. Tapi kan tuh perlu orang-orang yang kuat. Kalau kita pejabat aja enggak, terus mau struktural, siapa mau dengar? Ya, makanya perjuangan kita itu perjuangan penyadaran. Kita nggak usah risau hasilnya gimana. Yang penting lakukan saja. Karena Allah juga tidak tanya hasilnya. Yang ditanya itu kamu sudah berdakwah belum? Kan begitu. Ya, oke, kembali di sini. Ya, teokrasi itu yang diperjuangkan oleh para nabi. Jadi sebetulnya Abrahamic faith dari mulai Bapak Abraham, Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, dan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak terlepas dari ini. Nanti kalau di perspektif Yahudi itu lebih terasa kalau kita berbicara tentang Kanjeng Nabi Sulaiman dan Kanjeng Nabi Daud. Jadi hidup kita itu ini loh. Teokrasi ini loh, ya. Di mana hukum-hukum Allah itu ditegakkan. Nih. Semua nabi itu ke sini. Bukan ke sini. Ini hukumnya bukan hukum Allah ini, barat ini. Lifestyle-nya bukan dari Allah ini. Bukan yang seperti Allah perintahkan. Ini style-nya juga bukan seperti Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan di mana hukum Allah itu tegak. Kalau hukum Allah tegak itu namanya teokrasi. Nanti ini lawannya apa? Demokrasi. Karena kan kalau komunis sudah, sebetulnya komunis itu tinggal nunggu waktu juga sih. Tapi kita lihat perkembangan Cina itu cukup bagus ya. Karena begini, Cina itu tidak komunis murni. Gitu loh. Yang membuat dia lebih bertahan, mungkin dia belajar dari Uni Soviet. Cina itu ke dalam negerinya komunis, kalau keluar negeri dia liberal, dia barat. Sekarang ini yang bisa kita bilang komunis murni itu ya tinggal Korea Utara. Makanya Korea Utara itu cenderung lebih tertutup dari Cina. Gitu loh. Ya. Cuman kalau kita lihat trennya dan sudah terbukti Uni Soviet runtuh, maka demokrasi sepertinya bertahan meskipun Cina juga sekarang ya tapi kan komunisnya sudah bermain di dua kaki, tidak komunis tulen ya. Maka teokrasi nanti versus demokrasi. Ini loh. Ya. Ini. Oke. Nah, nanti kita lihat para nabi ini apakah semua sukses membangun teokrasi dalam bentuk sebuah kekuasaan negara dan dia jadi pemimpinnya. Nanti kita akan tersorot itu tentang Kanjeng Nabi atau Yesus. Sukses nggak dia membangun teokrasi? Terus nanti
ketika dia disalib itu benar untuk menembus dosa atau dalam rangka resiko seorang pejuang yang menegakkan teokrasi. Mana nih bukunya ya? Tentang yang tersalib itu. Ya sudahlah kalau nggak ada. Ya. Udah. Besok aja. Jam berapa? Sudah 1 jam, oke lah ya. Aku simpulkan sekarang, barat timur itu adalah lifestyle, ya, bukan sekedar arah barat dan timur. Kita lifestyle-nya Qur'ani ini di 2177 sekarang ini. Yang dulu itu dihadapinya itu Yahudi Nasrani di 2120. Jadi ini makro, ini mikro. Maka kalau kita menggunakan lifestyle dari Allah dan itu bisa bentuk dalam sebuah rumah besar atau berbangsa dan bernegara, dia menjadi teokrasi ini. Dan para nabi semua itu menegakkan teokrasi. Teokrasi tentunya dia menolak lifestyle barat dan menolak lifestyle timur. Oke? Dalam kekinian teokrasi akan berhadapan dengan demokrasi. Gitu, ya. Aku ulangi lagi, intinya barat dan timur itu adalah berbicara lifestyle, bukan sekedar mata angin, ya. Oke, dari situ aku cukupkan dulu, tinggal nanti kita lihat apakah perlu kita membahas teokrasi para nabi ini, terus bagaimana posisi Kanjeng Nabi Isa, apakah dia bisa disebut berhasil atau gagal. Dari sini kita bisa telaah kenapa Kanjeng Nabi Isa harus dalam tanda kutip menjadi korban penyaliban, apa yang diperjuangkan, ya. Ini nanti teman-teman Kristen nggak terima ini. Nggak terima. Kenapa nggak terima? Sudah dijejeli berdosa waris. Nggak terima. Yang jejeli siapa? Paulus. Nah, di sini Paulus, silakan kamu kritik di soteriologi salib ini. Kalau di konsep teos jangan, dia nggak punya kesalahan di konsep Tritunggal. Orang dia Tritunggal kok, ya. Oke. Itu dari aku, ya. Untuk sementara ini aku anggap selesai, ya. Seri 5 ini. Tetap sejak semula aku katakan, baik menurutmu ambil, tidak baik buang ke tong sampah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.